jam 2, jam 3. Besok mau pelayanan. Di gereja kamu, firmannya bagus, tapi mulut kita nguapnya lebih banyak. Pas pendetanya ngomong lagi serius. Pas tunggu disebut namanya baru, nama saya disebut. Baru dia tersentak. Kenapa bisa? Karena kau tidak mempersembahkan tubuhmu datang kepada Tuhan yang terbaik. Asal-asalan. Asal-asalan. Mau kau mau melayani Tuhan, mau kau jadi jemaat, kau kasih persembahan tubuhmu yang terbaik. Tidak asal-asalan. Mari bersama-sama kita lihat Alkitab kita. Dalam kitab Roma. Roma pasal 12. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Perhatikan. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Itu hanya demi apa? Kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali ayat 1. Dikatakan dalam Alkitab bahwa demi kemurahan Allah. Banyak orang Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah itu maha murah, maha pengasih, maha sabar, maha penyayang. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku kita salah di dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena kita katakan Tuhan itu baik. Sehingga kita Bapak Ibu Saudaraku asal-asalan melayani. Maka Alkitab mencatat, aku menasehatkan kamu. Mereka ini dinasehati Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Kata yang hidup ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar bernapas. Tidak. Tetapi kata yang hidup ini menjadi seorang anak Tuhan yang siap bertarung dalam keadaan apapun. Jadi kata hidup bukan hanya sekedar bisa bernapas. Tapi kata hidup di sana Bapak Ibu menjadi anak Tuhan yang siap bertarung menghadapi tantangan, rintangan, cobaan apapun. Itu yang dimaksud. Supaya Anda dalam pelayanan, ngelihat orang lemah, kau tetap dewasa. Jangan kau ngelihat orang di sana punya dosa, kau langsung jatuh. Itu kau tidak sehat. Kau langsung tersandung. Harusnya ketika engkau sehat, kau ada bersamanya. Kau gandeng dia, kau cover dia. Supaya dia bisa berdiri kokoh. Bukan kau tersandung, terjatuh, dan ngomongin dia. Apa itu WL? Mulutnya tidak bisa dijaga. Apa itu singers? Apa itu pemain drum? Hanya drumnya aja yang bagus. Dengar baik-baik. Orang yang di mana tubuhnya yang sehat tadi, tubuhnya dipersembahkan yang hidup, adalah siap menerima kekurangan orang lain. Itu. Jangan sampai Anda tersandung melihat orang-orang yang melayani di atas ini. Jangan sampai Anda tersandung melihat kekurangan saya. Karena selalu saya bilang, aku bukan manusia yang sempurna. Kau tinggal saja di rumah sama-sama dengan saya. 3 hari saja kau akan tahu siapa saya. 3
3 hari. Saya marah gimana? Mata mukanya melotot. Kamu akan tahu siapa saya. Tetapi ketika itu pun terjadi, jangan kau tersandung di situ. Amin. Amin. Karena di sekitarmu banyak orang-orang yang lemah. Kalau kau kuat, ya bersyukur. Gandeng dia. Kamu sini loh. Ini saya yakin, kalau saya ajak lari nih, pasti kalah dia dengan saya. Walaupun perutnya saya lebih besar dari dia. Tuh loh. Saya suruh dia lari dengan saya, dari sini keliling bumi Sempaja, putar-putar sampai 5 kali. Mungkin dia langsung, aduh Pak, nyerah Pak. Tapi ketika saat itu, saya yang harus mengurangi ritme saya, supaya dia jangan ketinggalan. Misalnya tadinya larinya gimana? Ayo nih. Tapi karena saya lihat dia ngos-ngosan, lari saya harus gimana? Amin. Amin. Kalau kau ke sana terus lari, kau akan lihat kekurangannya. Anda main lu. Kita seringkali terlalu maju sehingga tahu hanya melihat kekurangan orang lain. Padahal sebenarnya, ayo, karena kau tahu dia kemampuannya sampai di mana, enggak bisa kencang. Sama-sama enggak? Sama-sama. Sampai tujuan enggak? Sampai tujuan. Tapi kalau saya paksa dengan kecepatan tadi, nyampe enggak? Kemungkinan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh bahaya, matian orang. Jadi hari ini dengar, silakan, terima kasih. Kalau Anda dan saya di dalam perjalanan kehidupanmu, persembahkan, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan asal hidup. Tetapi menjadi seorang yang hidup, yang bertarung di dalam sebuah proses perjalanan hidup. Sehingga ditemukan orang itu matang, katakan matang. Kematangan itu diperlukan Bapak Ibu. Itulah yang disebut namanya dewasa. Dewasa. Jadi Alkitab mencatat, karena itu aku menasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi saya ulang, ini bukan hanya sekedar bisa bernapas, tetapi yang hidup dimaksudkan adalah orang yang mampu berdiri kokoh, sekalipun datang cobaan, topan badai kencang dari kiri, walaupun kelihatannya dia agak mulai miring, tetapi dia tetap kuat berdiri. Datang dari kiri, dia mulai miring ke kanan, tapi dia tetap berdiri. Datang dari belakang, sepertinya semua jatuh, tapi dia tetap kokoh berdiri. Datang dari depan, goncangan-goncangan, tekanan ekonomi, permasalahan rumah tangga, tetapi hampir jatuh, tetap dia berdiri kokoh. Pernah Anda di pantai? Biasanya di pantai itu kalau Anda pernah ke Tanjung Talisayan, di sana ada sebuah laut. Di pinggirnya itu banyak pohon kelapa. Pada saat sore Bapak Ibu, biasanya angin kencang. Dan orang kan main layang-layang kan pada saat biasanya sore. Itu angin kencang. Pohon kelapa itu datang angin kencang, dia mulai begini. Lagi bangkit lagi. Dia bangkit lagi. Mulai kandas daunnya ke tanah. Tapi dia bangkit lagi. Kenapa jarang Anda lihat pohon kelapa jatuh tergeletak? Hah?
Kenapa? Kelihatannya sudah mulai tumbang, tapi dia bangkit lagi. Kenapa bisa? Karena dia punya akar yang kuat. Bilang begini kanan kirimu, bro, kau akarmu harus kuat. Amin. Akarmu harus kuat. Supaya godaan, tantangan, rintangan apapun, goncangan apapun, engkau tetap eksis melayani. Bukan yang asal-asalan. Bukan yang asal-asalan. Ditegur Anda siap. Dinasehatin siap. Dimarahin siap. Disiram juga harus siap. Harus siap. Saya ingat persis waktu kami di seminari, Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya lebih kurang 1,5 tahun ada di seminari. Bangun pagi-pagi. Harus doa subuh. Tiap hari. Tiap hari doa subuh. Tahu-tahu ada yang terlambat. Maaf ya. Rektor kami itu, dosen kami itu paling saklek luar biasa. Itu cewek pun ditempeleng. Kamu ikut Tuhan main-main. Kamu datang ke sini untuk dibentuk, diproses. Saudaraku, ketika cewek ini ditampar, yang kecewa saya. Wih, kok kejam kali pendeta ini? Kok anak perempuan ditempeleng? Tapi dengar, tempelengan itu ternyata membentuk anak itu menjadi hamba Tuhan yang hebat. Awalnya dia pun kecewa. Awalnya pun saya kecewa. Tapi dengar baik-baik. Setiap proses kita masing-masing berbeda-beda. Terkadang kita mungkin harus ditempeleng, harus dicambuk. Baru kita tahu panggilan kita ternyata kita belajar mempersembahkan tubuh yang terbaik. Amin. Tempeleng, itu bukan 1, 2. Saya ini orang yang baru bertumbuh. Saya ini orang yang baru bertobat. Lihat begitu. Wow, kok sekolah pendeta kok begitu? Kok di seminari kok begitu? Ternyata Bapak Ibu, karena saya baru bertumbuh, tidak siap menerima itu. Karena saya baru bertobat, saya tidak siap menerima itu. Tapi kalau saya sudah lama berkecimpung dalam pelayanan, melihat hal yang begitu kecewa, ada yang salah dalam dirimu. Ada yang salah dalam dirimu. Siapa yang dengar khotbah tadi pagi? Di grup. Coba angkat tangannya. Nggak ada. Nggak ada satupun. Ngapain kalian tadi pagi? Hah? Sibuk ngapain kalian tadi pagi? Hah? Sibuk berdandan? Hah? Sibuk doa? Hah? Sudah aku bilang, tiap pagi usahakan dengar itu firman. Selain daripada kau baca Alkitab, selain daripada kau berdoa, itu setiap pagi dari gereja ini diberikan firman kepada kita semuanya. Bentuk video yang singkat, tidak nyampe 1 menit. Tidak nyampe 1 menit. Kenapa tidak bentuk tulisan? Karena pada dasarnya orang malas membaca. Saya sudah 3 kali saya dengar. Bahkan tadi pagi 2 kali ku dengar. Keren, luar biasa. Apa di situ Bapak Ibu? Pelayan-pelayan Tuhan ditegur tidak siap. Oh, saya ini kan sudah volunteer dalam pelayanan. Saya ini kan sudah memberikan diri saya pelayanan. Bahkan saya sudah kasih persembahan. Saya sudah kasih kembalikan persepuluhan. Kok saya ditegur? Kok saya dimarahin? Suka-suka saya dong. Kalau saya tidak pelayanan, suka-suka saya dong. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa gitu.
Kita harus berubah. Kalau di kantor Anda, Bapak Ibu Saudaraku, Anda bisa beri yang terbaik. Kau sedang melayani raja di atas segala raja. Persembahkanlah tubuhmu yang terbaik. Seperti itu. Saya pun sebagai seorang pendeta harus tiap hari butuh asupan. Butuh asupan terus. Makanan tiap hari. Supaya apa? Saya belajar selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tiap pagi makanya dibagikan oleh Bu Claudia. Supaya paling tidak memberkati jemaat. Yang saya lihat itu, mungkin ada yang lain juga sudah lihat. Pak Kalpin saya lihat selalu komen dia. Tapi walaupun tidak komen tidak jadi masalah. Tapi Anda paling tidak, Anda usah komen. Tapi Anda menikmati dan mengalami Tuhan di dalam setiap firman yang ditaburkan. Amin. Sambil Anda pergi nyetir, kau putar di situ. Pas kalau tidak ada paket, kau di rumah ada wifi-mu putar di situ. Daripada kau nonton telenovela dan Power Rangers dan yang lainnya itu. Mendingan itu yang kau lihat. Amin. Bilang begini, gereja sudah kasih firman sama kamu, bilang begitu. Masa kamu keberatan tuh dengar? Supaya kau bertumbuh, bilang. Amin. Supaya bertumbuh. Nontonlah, bilang. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku. Saya dapat firman ini. Ketika saya buka HP saya lihat sebuah film dari seorang ada sebuah dinasti yang sangat luar biasa, dan pada saat itu raja ini berjalan dan ketemu dengan seorang kisanak yang hebat, yang luar biasa, tetapi memiliki pola kehidupan yang sangat sederhana. Dan seorang raja ini sangat tamak dan rakus. Dan ketika pada saat itu seorang kisanak ini berjalan dan dipanggil namanya, tapi dia tidak mau menoleh. Dan akhirnya, dia bilang seperti itu, dia menoleh. Maaf raja, karena raja memanggil nama saya salah, saya tidak menoleh, katanya seperti itu. Kamu mau kemana? Mengantar gula aren ini kepada seorang ibu yang sedang sakit. Saya beli semuanya. Oh maaf, saya tidak perlu uang raja, dia bilang demikian. Dan singkat ceritanya, saya beli dengan harga yang mahal. Oh tidak, kalau raja mau butuh uang, hari ini saya kasih emas, katanya begitu. Dia cangkul di tanah, baru keluarlah emas begitu banyak. Diambil raja itu, dia pungut semuanya. Dan raja ini penasaran ketika kisanak ini pergi begitu cepat dan hilang. Ini kan film ya, cerita filmnya. Dia kejar, tidak ketemu. Beberapa menit kemudian dia dapat di sebuah kali. Dia sedang bersemedi, artinya sedang bahasa kasarnya itu sedang sembahyang. Dia sapa di sana, baru muncullah sebuah kalimat. Dan di sanalah raja ini bertobat. Dia bilang begini, kenapa, boleh saya bertanya, kenapa raja mengejar harta dunia? Dia bilang, saya kumpulkan semua harta ini supaya ketika saya mati, saya sedang mempersiapkan masa depan untuk anak-anak saya. Supaya anak-anak saya jangan sampai hidupnya susah. Yang kedua, saya kumpulkan harta ini dengan begitu banyak supaya saya dihargai oleh begitu banyak orang. Tetapi sang kisanak ini berkata, dia bilang begini yang pertama, Tuanku Raja, ketika anak itu lahir, seandainya pun Raja mati, masa depan sudah Tuhan siapkan buat anak itu. Saya ulang sekali lagi, ketika Raja mati, masa depan pun sudah Tuhan siapkan buat anak itu. Baru yang kedua dia katakan kisanak ini,
Apalah artinya Kisanak banyak berkat, mengumpulkan harta, tapi tidak berbagi. Orang yang berbagilah yang mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kalau Anda, Kisanak, raja tidak berbagi, maka yang ada adalah orang selalu menyumpahin raja. Akhirnya pada saat itu dia menangis. Dia katakanlah begini, raja lahir tidak tahu siapa ketika raja lahir, tidak tahu siapa yang melahirkan, dari mana asal raja. Dan setelah raja besar hidup, dengar, raja akan mati. Dan ketika raja mati, raja tidak tahu kemana raja akan pergi. Kematian yang kekalkah atau kehidupan yang kekal? Inilah yang akan kita bahas. Bilang bersama-sama, ini yang kita bahas. Buka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Anda dan saya lahir ketika Anda tahu siapa yang melahirkanmu? Hah? Andi Patana? Nggak tahu tuh. Apakah ketika Andi lahir, oh ini mamaku rupanya? Ada yang begitu? Nah. Kamu begitu Andi? Ketika lahir, kamu tahu kamu di tali sayang dilahirkan? Nggak tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Tidak ada ketika Anda lahir tidak tahu di mana Anda dilahirkan dan tidak tahu siapa yang melahirkan Anda. Mana tadi? Sudah hilang. Anda lahir Bapak Ibu. Setelah Anda lahir, maka ada sebuah perjalanan yang disebut namanya hidup. Setelah dalam perjalanan hidup itu ada namanya kematian. Jadi yang pasti dalam hidup ini hanya ada dua. Apa itu? Kematian. Dan apa itu? Kehidupan yang kekal dalam Yesus. Selebihnya itu tidak ada yang pasti. Hanya ada dua kepastian dalam dunia ini. Adalah kematian. Dan yang kedua keselamatan dalam Yesus. Jadi apa yang perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya lahir ke muka bumi ini. Perjalananmu bisa saja hanya 20 tahun. Bisa saja hanya 40 tahun. Bisa saja 60 tahun. Dan bisa juga 80 tahun. Dan pada umumnya Bapak Ibu, orang kalaupun kuat sekarang 70 tahun. Dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik ini. Ketika sejak Anda lahir, kurun waktu yang Tuhan kasih kepada Anda dan saya adalah bisa sampai 80 tahun. Selebihnya itu Anda akan mati. Menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika Anda hidup, apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda itu? Ketika si Fauji hidup, ketika si Andi Patana hidup, ketika Tuhan kasih kesempatan kepada Pak Jack hidup, ketika Tuhan kasih kesempatan kepada Pak Tonyaman hidup, ketika Tuhan kasih kesempatan kepada Pak Randy hidup, pertanyaannya adalah, hidupmu yang Tuhan kasih, kau berikan kemana? Makanya Alkitab mencatat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi selama Anda dan saya hidup, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apakah Anda mendedikasikan hidupmu kepada Kristus yang sudah menebus hidupmu? Atau kepada dagingmu? Yang menentukan siapa dirimu kelak ketika Anda mati
berarti adalah selama masa hidupmu. Nih, Bapak Ibu Saudaraku, jadi ketika Tuhan kasih Anda nafas, ketika Tuhan kasih Anda fisik yang baik, ketika Tuhan kasih Anda pekerjaan, ketika Tuhan kasih Anda istri, ketika Tuhan kasih Anda anak, ketika Tuhan kasih Anda pekerjaan, ketika Tuhan kasih bisnis, ketika Tuhan kasih usaha, ketika Tuhan kasih berkat, semasa hidupmu ini, apakah engkau dan aku mendedikasikan hidupmu kepada Kristus? Itu yang menentukan siapa diri. Disinilah banyak orang Kristen gagal. Karena dia katakan kan kasih karunia. Dia asal-asalan di dalam waktu kesempatan yang Tuhan kasih. Yang waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama. Tapi Anda dan saya asal-asalan. Kita lebih banyak menyenangkan daging kita. Kejatuhan manusia dalam hidup Bapak Ibu. Yang pertama adalah malas. Nih, malas. Dengar baik-baik. Kejatuhan, kau kira malas itu tidak dosa. Dosa itu malas itu dosa. Ketika si Samuel dilahirkan, Tuhan sudah merancangkan bagi dia rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kalau dia malas, mencapai enggak? Enggak. Si Charles ini sudah dirancangkan Tuhan. Tapi kalau Charles malas, kau capek enggak? Kau capek enggak rencana Tuhan? Kalau kau malas? Enggak. Anda tidak akan pernah bisa menggapai rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Karena ketika Anda lahir, tidak ada anak yang bodoh. Dengar baik-baik. Ketika Anda melahirkan anak, atau Anda sedang sehari ini sebagai status semua anak, tidak ada anak yang bodoh. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sempurna adanya. Walaupun mungkin ada yang tangannya yang cacat. Apa kata Alkitab kalau anak itu lahir cacat? Apa kata Alkitab? Supaya menunjukkan kemuliaan Tuhan. Karena siapapun anak yang cacat, dia punya kelebihan. Dan orang akan takjub melihat anak itu. Jadi Anda yang sudah diciptakan sempurna, tapi Anda malas. Amsal 6 ayat 6 berkata, coba buka. Belajarlah kepada semut. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Perhatikan. Pergilah kepada semut. Di belakang sana banyak semut. Tidak usah mesti Anda keluar ke sana. Duduk saja di sini. Kau perhatikanlah itu. Fauji, siapkan makanan di belakang itu banyak itu. Fauji bilang begini, semut, pergilah ambil makanan itu. Ada tadi nasi kusiapkan di situ. Apakah tunggu diperintah dia baru melakukan? Tidak. Dan dengar baik-baik, kehebatan semut. Ketika ada berkat yang besar, atau artinya mereka mendapatkan, ada makanan yang berat sekali, dan ini menjadi masalah buat mereka. Mereka lakukan apa? Kumpul bersama-sama. Dan dia angkat itu sambil jalan bersama-sama. Enggak tahu mereka dengar suaranya apa enggak. Kita enggak dengar. Tuh, dua, tuh, dua, tuh, dua, tuh, dua, tuh, dua. Hebatnya semut. Jadi dalam perjalanan hidupmu, setelah engkau lahir, dalam perjalanan pengiringanmu, Tuhan kasih waktu kepadamu ketika engkau hidup. Salah satu dosa terbesar dalam hidup kita adalah malas. Malas. Alkitab mencatat orang malas jangan dikasih makan. Artinya jangan diberkati. Itu. Setiap kita punya talenta, setiap kita punya skill, setiap kita punya kemampuan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita.
Tapi banyak orang bilang begini, Tuhan, aku sudah melayani, tapi kok begini masa depanku. Aku melamar kerjaan, tapi sampai sekarang tidak diterima. Sudah 50 ku ajukan lamaran, tapi sampai hari ini Tuhan aku masih pengangguran. Sementara papa mamaku membutuhkan dana, mamaku sedang sakit, dan aku tidak tahu lagi buat apa. Coba lihat dirimu di awalnya. Dengar baik-baik. Kalau masa hidupmu yang Tuhan kasih nafas itu kau malas, kau tidak dapatkan janji. Bangun siang-siang, tidur larut malam. Apa istilah bahasa itu? Pergi pagi-pagi, pulang, apa? Pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Bilang begini, itu bukan aku bilang begitu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, sepanjang dalam ketika Anda Tuhan kasih nafas, tolong fokus ke depan ya. Tolong fokus ke depan. Ya. Tolong fokus ke depan. Ini pelajaran buat Anda dan saya semuanya. Ini serius buat kita semuanya, ya. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda dan saya di dalam hidupmu ini, Anda malas. Kau tidak lihat janji Tuhan. Orang lain sudah menikmati janji, tapi kamu tidak melihat apa-apa. Akhirnya kau salahkan Tuhan, kau mundur dari pelayanan. Karena malas. Yang kedua Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup yang Tuhan kasih, lebih kurang ada yang 60, ada yang 80. Dengar, ada orang yang rajin. Ulet, bangun pagi-pagi, dia sudah putar otaknya. Apalagi yang harus kulakukan? Oh, kerjakan ini. Semua asetnya bergerak semuanya, sehingga dia punya penghasilan. Saya kemarin ketemu waktu seminar, ketemu dengan seorang calon partai. Dia suruh saya untuk apa? Pendukungnya dia untuk kampanye-kampanye. Ternyata setelah saya tahu Bapak Ibu, ternyata dia pengusaha besar di Balikpapan. Pengusaha besar yang punya Mitsubishi di Balikpapan. Ternyata dia ownernya. Kelihatannya pakaiannya sederhana. Sudah berapa kali dia ketemu sama saya? Ternyata di HP-nya juga sudah nomor saya. Di HP-nya sudah nomor saya. Dan nomornya dia sudah ada di HP-nya. Mau baku tukar HP kami. Pas dipencet, loh nomornya Pak Pendeta sudah ada di sini. Saudara aku kasih. Ketika dia datang ke Kalimantan Timur, tidak punya apa-apa. Makanya dia bilang, Pak Pendeta, aku ditempatkan dimanapun, aku bisa hidup. Dia bilang demikian. Karena aku seorang otomotif, aku bisa memperbaiki semua jenis mobil. Dia bilang begitu. Kemanapun aku bisa hidup. Saudaraku yang kekasih. Di dalam sebuah perjalanan ini, ada banyak orang yang rajin. Dan akhirnya diberkati oleh Tuhan. Tapi ada yang membuat dosa itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang diberkati. Apa itu? Sombong. Hati-hati. Dosa yang paling mengerikan ini adalah, Bapak Ibu, ketika Anda rajin, Anda ulet, Anda pekerja keras, kiranya jangan sampai dosa kesombongan menguasai dirimu, mengikat dirimu. Ketika engkau rajin dan berinovasi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya ketika berkat itu melimpah, tetaplah engkau rendah hati. Tadi malam saya ngobrol lama sama seorang anak pemuda. Walaupun baju saya sudah basah. Sampai saya masuk angin. Saya bilang begini, pesanku sama dia adalah ketika engkau nanti satu kelak sudah sukses. Dengar,
Kau harus jadi berkat di mana kau berada. Saya bilang begitu. Karena kau kerja, kau dapat berkat untuk apa? Banyak orang tidak sadar. Padahal semuanya untuk Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Saya katakan dengan berulang-ulang. Dengar, banyak orang jatuh, orang rajin jatuh. Tapi dia tidak kuat ketika dia sudah sukses. Dia jatuhnya di dosa kesombongan. Dan saya bilang itu termasuk saya. Termasuk saya orangnya yang di depanmu ini Bapak Gembalamu. Aku bilang sama sahabat saya itu, anak pemuda itu, aku tidak mau babak belur lagi. Aku tidak mau babak belur lagi. Saya bilang, sakit kalau babak belur itu. Kalau Tuhan sudah hajar itu sakit luar biasa. Ngeri. Ngeri. Makanya selalu saya persembahkan yang terbaik. Seperti lagu berkata, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Buka 1 Timotius 6 ayat 10. Apa kata Alkitab? 1 Timotius 6 ayat 10. Ini dosa saya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini salah satu dosa saya. Bukan saya tidak loyal dalam pelayanan. Bukan saya tidak loyal memberi. Saya loyal memberi. Tapi dengar, hatiku melekat pada harta itu. Itu dosaku. Saya loyal dengan ibu gembala memberi, tapi ada dosa yang melekat dalam diriku. Terikat dengan harta itu. Saya tidak pernah hitung-hitungan. Tapi saya terikat. Tuhan tempeleng saya. Tuhan hajar saya. Sampai tidak kuat lagi. Makanya aku sebut sama anak pemuda itu. Kamu jangan sampai Tuhan hajar. Kalau kau hari ini sudah dapat posisi. Dan nanti kamu terus semakin naik penghasilanmu. Dan terus semakin naik, dengar. Kau harus tetap pelayanan. Kalau engkau masih tempatkan di sini. Bantulah gereja ini, pelayanan ini. Kalau satu saat kau ditempatkan ke tempat lain, bantulah di mana kau berada melayani. Karena kamu di sanalah ditempatkan. Bahkan waktu saya melayani anak pemuda, siapa yang hadir di sini? Saya bilang, kamu mau pilih kerja, melamar kerjaan atau bisnis? Dengar, keduanya sah-sah saja. Kalau mau kamu melamar kerjaan, kerjalah. Tapi berdoalah kamu cari kerjaan yang tidak mengganggu pelayananmu. Karena kamu hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai pekerjaanmu mengikat dirimu. Berdoa, puasa. Jangan asal aduh daripada pengangguran terima pekerjaan. Jangan. Karena pasti Tuhan kasih yang terbaik. Cari kerjaan yang tidak mengganggu pelayananmu. Nih, jangan asal-asalan. Kau harus punya iman. Yang kedua, kalau kau bisnis, dengar baik-baik sudah saya bilang. Suatu saat kamu, walaupun tidak ditempatkan di GB Karisma ini, kamu di GBI lain, atau di gereja lain, yang mungkin kamu di Berau, mungkin kamu ditarakan, di sana kamu melayani, jadilah berkat dalam gereja itu. Jangan sampai hidupmu yang Tuhan kasih, kamu memiliki dosa sombong. Enggak mesti Anda di sini. Karena bisa saja, betapa bangganya saya
Sekian lama anak ini saya didik. Sudah berapa orang yang kerja. Saya bersyukur Tuhan. Anak-anak saya sudah ada yang kerja. Dengar yang sudah kerja. Kalau kau bisa bantu mamamu, papa mamamu bantu. Karena kalau kamu sudah berkeluarga, belum tentu pasanganmu setuju kamu bantu papa mamamu. Halo? Betul enggak? Betul. Karena kalau sudah berkeluarga itu kebutuhannya. Aduh kredit rumah lagi. Aduh kredit motor lagi. Aduh kredit mobil lagi. Anda bisa lupa sama orang tua. Yang anak muda yang kerja. Dengar. Kalau bisa, walaupun mereka tidak minta. Walaupun mama papamu cukup. Tapi masa kau sudah kerja. Mak. Mungkin hanya 100.000 kau kirim 1 bulan. Apa ini nak? Kayak mama kekurangan. Tidak jadi masalah. Dia mau komentar apa, tidak usah pusing. Karena ketika kau sudah berkeluarga, belum tentu bisa bantu papa mamamu. Belum tentu. Apalagi kalau sudah sibuk. Dengar baik-baik. Coba keluarga mana yang bisa kumpul setiap tahun? Coba, bisa enggak? Coba angkat tangan. Ada yang di sini 5 bersaudara, tiap tahun bisa kumpul? Ada? Coba kalau sudah kematian. Pas kemalangan, papanya meninggal. Bisa kumpul semua enggak? Bisa. Ngutang-ngutang pun jadi. Terus, pas papanya sudah menutup mata. Sambil dia ngomong sebenarnya.